Semua orang menggosok telinga mereka dengan putus asa dan tidak percaya apa yang mereka dengar. Haha, teman kecil Qin Chen bisa membunuh Yun Dongguang dan melihat niat jahat pria ini. Orang tua ini juga sangat terkesan. Sekarang Yunzu tidak memiliki pemimpin, dan lelaki tua ini tidak akan menolak untuk menerima pavilion Chendi mengambil alih, ucap monster tua Tianhe tertawa. Kali ini, semua orang mendengar dengan jelas, monster tua Tianhe memang mendukung pavilion Chendi untuk mengambil alih Yunzu. Saudara Tianhe benar, pavilion Chendi untuk sementara akan mengambil alih Yunzu, dan lelaki tua ini juga setuju. Ucap nenek moyang Tiansu dari keluarga Sukuno juga keluar dan berkata sambil tersenyum. Haha, orang tua ini juga setuju. Ucap nenek moyang Tianlong juga keluar. Banyak praktisi top Yunzu membuka mulut mereka satu demi satu, itu membuat mereka terlihat bodoh. Mereka pikir kekuatan utama tidak akan setuju dengan Qin Chen, dan mereka akan meluncurkan serangkaian masalah. Tetapi hasil yang tidak terduga mengejutkan semua orang. Alih-alih memulai perang, kekuatan utama di Yunzu malah berdiri untuk Qin Chen. Ini membuat semua orang pusing dan merasa seperti mimpi. Memikirkan hal ini, banyak kekuatan yang hadir tidak dapat menahannya, dan mereka pergi satu persatu. Tiba-tiba, semua jenis berita menyebar ke seluruh Yunzu, dan pasukan top yang tak terhitung jumlahnya di Yunzu diam-diam mulai bergerak. Qin Chen menyaksikan banyak pasukan pergi, tetapi tidak menghentikannya. Sebagai gantinya, dia sengaja datang ke Master Pemimpin, berterima kasih kepada Master Pemimpin dan juri lainnya, dan kemudian melengkungkan tangannya ke Master Mugutian seraya berkata, "Terima kasih senior, karena telah membantu, generasi muda akan mengingat ini." Jika bukan karena pola penghalang api penyucian Mugutian untuk melawan formasi kota Yundongguang, Qin Chen pasti tidak akan semudah itu membunuh Yundongguang, dan aura yang keluar dari tubuh Mugutian juga mengejutkan Qin Chen. Bahkan jika Qin Chen menerobos sage surgawi setengah langkah, dia masih merasakan kejutan yang kuat. Mugutian ini jelas merupakan orang yang kuat di atas tingkat menengah sage surgawi, dan bahkan lebih kuat. Tidak heran Tianxing, Master Pemimpin, semua orang memperlakukannya dengan sangat hormat. Mugutian melambaikan tangannya dan tersenyum pada Qin Chen, "Jangan berterima kasih padaku, ingat, kamu berutang 2 kebaikan padaku." Ucap Master Mugutian, kemudian dia segera menghilang. Master Pemimpin juga berkata, "Saya akan mengirim seseorang untuk memberi Anda hal-hal spesifik dari Divisi Pemurnian Pekerjaan Surgawi. Anda harus memiliki banyak hal untuk dilakukan. Aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini." Ucap Tuan Muye juga menatap Qin Chen dalam-dalam dan tahu bahwa hal terpenting Qin Chen sekarang adalah mengendalikan Yunzu. Dia terlalu malas untuk campur tangan, dan segera pergi dengan Penatua Chu Ye dan banyak orang kuat lainnya. "Baiklah, ayo pergi ke rumah prefektur dulu." Ucap Qin Chen pada saat ini. Banyak orang kuat ingin datang dan menyapa Qin Chen, tetapi Qin Chen mengabaikannya. Setelah berbicara dengan Aoli, dia segera mengambil pavilion Chendi. Dan kelompok itu dengan cepat terbang ke ibu kota negara bagian. Pada saat ini, rumah penguasa negara bagian sudah berantakan. Rumah penguasa negara bagian Yunzu sangat dalam, dibentuk oleh lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Qin Chen memasukinya, dia merasakan banyak orang berlarian. Orang-orang ini adalah prajurit dan pelayan yang ditinggalkan oleh keluarga Yun dan beberapa ahli di ibu kota negara bagian. Mereka sudah lama mengetahui apa yang terjadi di alun-alun, dan mereka sudah mengincar kekayaan ibu kota negara sebelum melarikan diri. Tapi siapa yang tahu bahwa Qin Chen datang begitu cepat? Merasakan kedatangan Qin Chen dan rombongannya, praktisi yang tersisa di rumah gubernur semuanya ketakutan setengah mati. "Hentikan mereka untukku," teriak Qin Chen berkata dengan dingin, dan berkata kepada Aoli dan yang lainnya. "Semua orang dari keluarga Yun akan dibunuh. Jika ada yang menyerah, mereka tetap harus dibunuh." Begitu suara Qin Chen terdengar, seluruh orang dipukuli hingga berkeping-keping. Mayat-mayat berserakan di tanah,
dan tidak ada tulang yang tersisa. Qin Chen tersenyum dingin dan berkata, keluarga Yun telah berkolusi dengan 13 pencuri, membantai beberapa keluarga di Yunzhou, dan bahkan berani berbuat curang di penilaian refiner. Setiap keluarga Yun Anda sangat berdosa. Dosanya tak terampuni. Ben Shao sebagai tuan negara yang baru, akan membersihkan keluarga Yun Anda. Ucap Qin Chen terlihat sadis. Di kejauhan, orang-orang kuat dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan, dan kaki mereka gemetar ketakutan. Paviliun Chendi ini benar-benar cukup ganas untuk secara langsung menghancurkan keluarga Yun. Tampaknya keluarga Yun benar-benar selesai. Faktanya, Qin Chen telah bertemu dengan kekuatan utama di Yunzhou sebelum penilaian Master Pemurnian Tiangong, dan mengatakan bahwa setelah penilaian Master Pemurnian, Paviliun Chendi akan melawan keluarga Yun dan berjanji untuk memberi mereka beberapa bagian. Pada saat ini, Qin Chen telah memasuki kedalaman rumah utama prefektur Yunzhou, memasuki inti kota negara bagian, dan juga merupakan pusat kota negara bagian. Energi suci kuno yang kuat tiba-tiba memenuhi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, apa yang muncul di depan mata Qin Chen adalah bola terlarang yang luas, yang merupakan inti dari formasi terlarang Zacheng. Hanya dengan mengendalikan ini, dia benar-benar dapat mengendalikan Yunzhou Zacheng di tangannya sendiri. Nah, itu di sini. Ini adalah inti dari formasi. Ini benar-benar luas. Jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi formasi pamungkas pada tahap awal peringkat surgawi. Setelah sepenuhnya didesak, itu dihitung sebagai puncak dari tahap awal peringkat surgawi. Gumam Qin Chen melihat rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di depannya, matanya berkedip-kedip, dan dia terus melihat ke kedalaman inti formasi. Di bagian terdalam dari inti, dia melihat urat suci kuno yang besar, tersembunyi jauh di Yunzhou. Kedalaman tanah di bawah kota negara bagian, Vena suci kuno ini, seperti naga kuno, terletak di bawah tanah, dan seluruh tubuhnya bersinar terang, menunjukkan kekuatan kekerasan. Di tubuh urat suci kuno ini, berbagai metode terlarang diberkati di mana-mana, dan kehendak banyak orang kuat kuno dipenjara di sana, menekan urat suci kuno ini, dan memberikan kekuatan untuk pembentukan prefektur Yunzhou dan seluruh kota. Ini harus menjadi Vena suci kuno yang paling kuat di Yunzhou. Vena suci kuno dapat mengontrol seluruh larangan negara bagian dan kota, dan jika saya ingin mengontrol seluruh Yunzhou, saya harus terlebih dahulu mengontrol Vena suci kuno ini. Fikir Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia menyadari kengerian metode formasi Yunzhou. Qin Chen langsung pergi ke kedalaman prefektur Yunzhou. Jejak tangan kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat ditinju oleh Qin Chen, hukum suci surgawi setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya masuk jauh ke dalam tanah dan mulai menyegel pembuluh darah suci kuno. Bumi bergetar, seluruh prefektur Yunzhou meraung, dan banyak orang kuat di dunia di prefektur semuanya waspada. Di bawah perhatian semua orang, Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar, dan kekuatan yang kuat bertahan, dan dia terus menekan taktik dengan kedua tangan untuk secara paksa mengumpulkan Vena suci yang kuat ini. Benar saja, urat suci kuno dari peringkat surgawi merasakan kekuatan Qin Chen, dan kekuatan menakutkan tiba-tiba naik ke langit, dan ruang terguncang di mana-mana. Tanah runtuh, dan tanah di sekitar rumah gubernur menyemburkan cahaya ilahi seperti pelangi. Kekuatan pembuluh darah suci menyembur keluar, dan masing-masing kekuatan ini setara dengan Master Sage Surgawi yang menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah kekuatan pemberontak dari Vena suci kuno surgawi. Kekuatan yang menakutkan memaksa monster tua Tianhe dan yang lainnya untuk mundur lagi, dan Aoli yang memimpin para Master Paviliun Chendi juga mundur dari ruang lingkup rumah utama. Kekuatan kekerasan itu cukup untuk dengan mudah membunuh seorang Sage Surgawi yang kuat setengah langkah. Bahkan jika itu adalah Sage Surgawi yang perkasa, itu akan terkejut, dan bahkan akan dibombardir oleh aliran kekuatan yang stabil. Melihat kilatan cahaya, pusat formasi Yunzhou tiba-tiba menjadi tenang. Pada saat berikutnya, penghalang tak terlihat terbentuk di seluruh kota negara bagian Yunzhou,
menyelimuti seluruh kota negara bagian Yunsu. Formasi larangan kota prefektur Yunsu sekali lagi diaktifkan, dan semua orang merasa bahwa larangan formasi saat ini bahkan lebih kuat daripada ketika Master Yundong Guangju memegang kendali. Sepertinya Qin Chen tidak ingin menjadi penguasa Yunsu, dia ingin memberikan posisi penguasa Yunsu kepada Aoli. Saat ini Aoli berkata, "Sekarang, kami mengundang semua pasukan Sage Surgawi lokal di Yunsu untuk datang ke rumah utama untuk rapat," kata Aoli. Monster tua Tianhe dan yang lainnya saling memandang, mata mereka tertuju, mereka tahu bahwa acara utama akan datang, pertemuan ini akan menentukan masa depan Yunsu, dan mereka harus bergegas menuju rumah penguasa kota. "Haha, Tuan Paviliun Qin Chen mengundang, bagaimana saya bisa menolaknya?" ucap beberapa orang tertawa dan memasuki rumah gubernur bersama. Di bagian atas aula, Qin Chen duduk di sana, dan di bawah Qin Chen adalah Aoli, dan Master Paviliun Chen di lainnya berdiri seperti penjaga. Di kedua sisi aula, ada deretan kursi tempat para penguasa dari berbagai kekuatan duduk. Selamat kepada Master Paviliun Qin, yang telah memenangkan gelar penilaian Master Pemurnian Tiangong. Dengan bakat Paviliun Master Qin, dia akan mencapai puncaknya di masa depan, dan itu sudah dekat. Ucap mereka begitu masuk, mereka semua tersenyum dan melipat tangan. "Terima kasih sudah datang. Saya pikir Anda semua tahu tujuan pertemuan ini. Pemuda ini tidak akan omong kosong. Mulai hari ini dan seterusnya, Yunsu akan berada di bawah kekuasaan Paviliun Chendi. Tentu saja, saya tidak akan mengingkari janji saya sebelumnya. Ini untuk memenuhi kesepakatan, untuk membuat pengaturan komprehensif mengenai kontrol Yunsu." Suara Qin Chen terdengar, dan ekspresi semua orang yang hadir segera menjadi serius. Qin Chen berkata dengan ringan, "Menurut kesepakatan pada saat itu, segera setelah Yundong Guang meninggal, Yunsu akan menjadi wilayah Paviliun Chendi saya. Namun, Paviliun Chendi saya tidak akan menempati seluruh Yunsu, karena Paviliun Chendi kami adalah tempat yang netral. Mengenai ekspansi bisnis, dapat diserahkan kepada Anda berdasarkan distribusi teritorial Anda. Tentu saja, dalam hal ini, itu masih di bawah naungan Paviliun Chendi kami," ucap Qin Chen. Mu Yue menghitung keuntungan dan kerugian di dalam hatinya. Dia melihat kekuatan lain di lapangan, dan mata semua orang berkedip, jelas berpikir tajam. Hampir tidak mungkin untuk memonopoli Yunsu. Tetapi jika dia setuju dengan distribusi Paviliun Chendi, itu akan berbeda. Mata Mu Yue berbinar. Dengan bakat dan kekuatan Paviliun Master Qin, itu pasti akan menjadi pilar Guanghan Mansion saya di masa depan, dan saya akan setuju. Ucap Mu Yue, "Saya juga setuju dengan Tuan Susu." Tiba-tiba, pasukan utama angkat bicara satu demi satu, berlomba-lomba untuk maju. Qin Chen berkata, "Sekarang setelah kalian semua setuju, Aoli akan datang untuk berdiskusi denganmu tentang hal-hal spesifik." Ucap Qin Chen tertawa, dan dia tidak repot-repot mengurus hal berikutnya. Selanjutnya, Aoli dan orang-orang dari pasukan utama yang berada di aula ini, memegang peta Yunsu, dan mulai bergulat satu sama lain. "Chen kecil, tidakkah kamu mendampingi ayah? Bagaimanapun, dia baru saja menerobos ranah Sage Surgawi. Bagaimana jika dia tidak dapat menahan tekanan dari beberapa kekuatan besar, dan membiarkan beberapa wilayah lepas?" Ucap Ao Qingling dan Qin Tinting di halaman belakang rumah prefektur. Qin Chen berkata, "Kenapa kamu tidak percaya pada ayahmu? Selain itu, ini juga merupakan kesempatan Aoli untuk berolahraga, bahkan jika dia benar-benar menyerahkan lebih banyak wilayah, itu bukan apa-apa, itu hanya masalah kecil." Jawab Qin Chen tertawa dan tidak peduli sama sekali. Ao Qingling dan Qin Tinting sama-sama tercengang, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Sao Chen, ini terkait dengan Yunsu, mungkin jika ada satu kelalaian akan menyebabkan kesenjangan antara beberapa kota." Tanya Ao Qingling. Qin Chen menjawab, "Pada titik ini, aku akan mendidik kalian berdua dengan baik." Setelah Qin Chen mendengar ini, alisnya berkerut,
dan dia menatap Ao Qingling dan Qin Tingting dengan ekspresi serius. Mata mereka terkejut, dan mereka menahan napas. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, jika kalian berdua belum lulus penilaian Tianshui dan akan tinggal di Yunzhu di masa depan, tidak apa-apa untuk memberi perhatian khusus pada hal semacam ini. Tetapi sekarang Anda semua telah lulus penilaian seni bela diri Tianshui, maka mata Anda tidak boleh terbatas pada keuntungan kecil ini. Bahkan jika seluruh Yunzhu dilepaskan, apa masalahnya? Dan Anda harus ingat bahwa di surga, yang paling penting adalah basis kultivasi dan kekuatan Anda. Segala sesuatu yang lain adalah imajiner. Sekarang setelah Anda lulus ujian prajurit, Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk berkultivasi. Saat ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana memperbaiki diri. Jika Anda bisa menjadi sage surgawi puncak, atau bahkan menjadi guru suci, apakah Anda akan peduli dengan Yunzhu ini? Ucap Qin Chen memberi pelajaran. Ao Qingling dan Qin Tingting terkejut. Apakah ini mungkin? Kata-kata Qin Chen, seperti Hong Zhongdalu, menabrak hati keduanya. Mereka berkata, "Ya, Chen kecil, kami mengerti." Jawab Ao Qingling dan Qin Tingting menundukkan kepala karena malu. Visi mereka masih terlalu kecil. Aku akan berlatih dulu, dan menunggu sampai Aoli dan yang lainnya mendiskusikan hasilnya, lalu memberitahuku. Dan Anda, pikiran selanjutnya harus dihabiskan untuk kultivasi. Adapun pengelolaan pavilion Chendi, serahkan pada Sanggu saja. Begitu suara Qin Chen terdengar, sosoknya bergetar, dan menghilang di kedalaman prefektur. Ini adalah zona ruang angkasa misterius, yang tampaknya merupakan tempat retret almarhum Yundong Guang, itu terhubung dengan pembuluh darah surgawi di bawah, dan pada saat yang sama, ia juga dapat memperhatikan seluruh kota negara bagian. Begitu Qin Chen masuk ke sini, dia merasakan aura Vena suci yang kuat berlama-lama. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, hukum sage surgawi berguling di tubuhnya, dan pori-porinya terbuka. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen berkultivasi di Celestial Saint Veins. Meskipun Saint Veins tingkat Saint Master kuat, Qin Chen tidak berani mengkonsumsinya dengan mudah. Aura Vena suci kuno terlalu menakutkan. Saya telah berada di surga cukup lama. Meskipun saya telah mencapai sage surgawi setengah langkah sekarang, tidak mudah untuk menerobos dan menjadi seorang sage surgawi. Saya harus menjadi sage surgawi sesegera mungkin, atau bahkan lebih jauh, untuk menyelesaikannya krisis benua Tianwu. Ucap Qin Chen khawatir. Bersenandung, Qin Chen langsung memasuki lempeng giok keberuntungan semesta, dan aura tak berujung dari pembuluh darah surgawi kuno mengalir ke lempeng giok keberuntungan semesta. Pada saat yang sama, Qin Chen langsung mengeluarkan asal Yuan sejati sage surgawi Yundong Guang. Sambil berbisik, Qin Chen mendesak untuk mempercepat waktu. Aturan sage surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbakar, dan secara bertahap, kekuatan yang kuat dari aturan sage surgawi bertahan dan menembus ke dalam tubuh Qin Chen. Kekuatan berbagai hukum suci surgawi berlama-lama di pikiran Qin Chen. Dan seluruh tubuh Qin Chen secara bertahap berubah menjadi bola emas, di mana ratusan juta hukum suci surgawi terjalin, dan berbagai latihan, kekuatan gaib, dan memahami aturan langit dan bumi. Hah, teknik reinkarnasi jiwa, ucap Qin Chen terkejut. Dari fluktuasi jiwa ini, dia merasakan aura Yundong Guang. Jika tubuhnya ditempati oleh fluktuasi jiwa ini, maka sangat mungkin dia akan menjadi boneka fluktuasi jiwa ini. Kekuatan jiwa Yundong Guang itu telah dihancurkan sepenuhnya olehku, bagaimana masih bisa bertahan? Apakah ini semacam teknik rahasia jiwa? Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Qin Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi ketika aku mati. Ucap fluktuasi jiwa Yundong Guang ini, kekuatan asal dilacak kembali, menghancurkan semua vitalitas dalam fluktuasi jiwa ini, dan aura jiwa terakhir Yundong Guang hancur total. Ini seharusnya semacam parasitisme jiwa, yang dapat disembunyikan di sumbernya. Begitu orang kuat bergegas menelan sumber petapa surgawinya, itu akan diintegrasikan ke dalam tubuh lawan dan mengambil kekuatannya.
Bahkan seorang sage surgawi tidak bisa menolak. Qin Chen merenungkan dengan hati-hati, dan akhirnya memahami sifat fluktuasi jiwa ini, dan tidak bisa menahan perasaan kagum. Teknik rahasia jiwa ini terlalu aneh. Untungnya, dia hanya memahami asal-usul sage surgawi dari Yundong Guang, dan tidak menyerapnya dengan paksa. Gelombang jiwa ini meledak, dan kekuatan jiwa khusus ditangkap oleh Qin Chen. Tidak, dengan basis kultivasi saya saat ini, saya tidak memenuhi syarat untuk membuat teknik rahasia seperti itu. Hanya setelah memasuki sage surgawi saya dapat mencobanya. Ucap Qin Chen tenang dengan cepat. Selanjutnya, dia dengan hati-hati memahami kekuatan asli Yundong Guang. Kekuatan asli ini menjadi kekuatan hukum Qin Chen sendiri setelah Qin Chen menyadarinya sendiri. Tubuh Qin Chen dari aura Heavenly Sage setengah langkah menjadi semakin kuat. Di bawah 50 kali percepatan waktu. Sebulan, 3 bulan, 5 bulan, butuh 5 bulan penuh akhirnya Qin Chen menyadari semua hukum suci surgawi Yundong Guang. Dia berdiri, dan hukum suci surgawi yang tak ada habisnya melonjak ke seluruh tubuhnya, seperti Raja Dewa. Hukum sage surgawi Yundong Guang ini sangat kuat, tetapi sayangnya, itu masih tidak memungkinkan saya untuk secara langsung memasuki ranah sage surgawi. Ucap Qin Chen menghela nafas. Dia membutuhkan terlalu banyak hukum sage surgawi, bahkan wawasan Yundong Guang dan orang-orang kuat lainnya yang digabung, tidak dapat membantunya memasuki ranah sage surgawi. Setelah menyempurnakan hukum sage surgawi, Qin Chen tidak menyia-nyiakan kekuatan Yundong Guang. Dia mengulurkan tangan besar dan mengembangkan teknik menambal langit. Tiba-tiba, semua kekuatan surgawi Yundong Guang dikorbankan untuk cakram giok keberuntungan semesta. Permukaan cakram giok keberuntungan semesta, yang awalnya memancarkan aura yang kuat, berkembang menjadi permukaan yang lebih kuat dan lebih kuat. Harta ini dipromosikan ke harta suci surgawi tingkat menengah. Sudah hampir waktunya, sudah waktunya untuk keluar. Ucap Qin Chen menghitungnya. Sekarang di dunia luar, 3 hari telah berlalu, dan negosiasi seharusnya telah berakhir. Selain itu, divisi pemurnian Tianjiao juga diperkirakan akan pergi. Dengan pikiran di dalam hatinya, Qin Chen langsung datang ke rumah utama. Seluruh prefektur telah memulihkan ketenangan pada saat ini, dan telah diperbaiki di mana-mana. Itu telah menjadi markas besar Paviliun Chendi. Master pengobatan kuno dan yang lainnya sibuk, tetapi seluruh prefektur sangat damai dan jelas aman. Begitu Qin Chen muncul, dia menarik perhatian Aoli. Aoli langsung muncul di samping Qin Chen. Chen kecil, kamu sudah keluar. Ucap Aoli merasakan aura sage surgawi yang menakutkan di tubuh Qin Chen, dan menghirup udara dingin. Untuk sesaat, dia hampir berpikir bahwa Qin Chen telah menembus ranah sage surgawi, tetapi ketika dia merasakannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa Qin Chen masih seorang sage surgawi setengah langkah.